Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Dwi Lestari, dengan NIM 11920700007 bersama rekan-rekan saya yaitu Dini Ashari dan Karlina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai suatu alat pada listrik magnet. Baik, untuk membuat suatu magnet ini berdasarkan pada jenis magnet, terbagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, magnet alam itu merupakan magnet yang pada cara pembuatannya itu dibuat secara alami, misalnya magnet bumi ataupun batu magnesian. Nah, yang kedua itu magnet yang dibuat secara magnet buatan. Nah, magnet buatan itu merupakan magnet yang pada pembuatannya itu dibuat secara sengaja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat magnet buatan berdasarkan cara kerja induksi magnet. Nah, induksi magnet itu merupakan salah satu cara membuat magnet, yaitu dengan dialiri arus listrik. Nah, dengan cara mengalirkan arus listrik kepada benda magnetis, arus listrik itu akan menimbulkan medan magnet. Nah, di mana magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik ini disebut sebagai elektromagnet. Nah, adapun cara untuk membuat magnet dengan cara induksi ini yaitu lilitkan kawat pada sumber yang akan dibuat magnet. Di sini yaitu saya menggunakan paku. Nah, lilitan ini dibuat dengan kuat namun renggang. Nah, sisakan kawat yang tidak dililitkan seperti ini. Kemudian setelah itu hubungkan sisa kedua ujung kawat ini pada kutub-kutub pada baterai sebagai sumber arus listrik. Untuk merekatkannya gunakan selotip seperti ini. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, maka kita uji untuk menentukan apakah paku ini berfungsi sebagai magnet untuk menarik benda-benda magnetis. Nah, dapat kita lihat paku payung ini menempel pada paku yang telah dililitkan pada kawat yang dihubungkan pada sumber arus listrik yaitu baterai. Nah, hal ini menandakan bahwa adanya magnet pada paku yang dialiri arus listrik. Nah, semakin besar arus listrik yang dihasilkan oleh sumber listrik, maka akan semakin kuat pula magnet buatan yang terbentuk. Nah, sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik ini berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, maka sifat kemagnetan pada benda akan hilang, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau lepas. Nah, adapun keuntungan dari cara pembuatan magnet dengan cara mengalirkan arus listrik ini diantaranya yaitu sifat kemagnetannya dapat diperkuat dengan memperbanyak lilitan kawat. Kemudian kekuatan magnetnya dapat diubah-ubah dengan mengatur besar aliran arus listrik, dan posisi kedua kutubnya dapat dipertukarkan dengan mengubah arah aliran arus listrik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika yang terdapat dalam alat yang telah diperagakan oleh teman saya, yaitu Anggi Dwi. Pada saat paku yang telah dililiti oleh kumparan didekatkan pada paku atau jarum, maka yang akan terjadi adalah paku atau jarum akan menempel pada paku yang telah dililiti oleh kumparan, di mana kedua ujung kumparan tersebut diletakkan pada kutub-kutub baterai. Bisa dilihat pada video berikut. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena paku yang telah dililiti kumparan telah mengandung medan magnet sehingga dapat menarik paku ataupun jarum.
Nah, ketika arus listrik mengalir melalui kawat tembaga atau kumparan, maka akan menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dililitkan berbentuk spiral atau yang biasa disebut dengan solenoid akan mengonsentrasikan medan magnet pada garis tengah solenoid sehingga menghasilkan gaya magnet yang besar dan mampu menarik paku ataupun jarum. Dalam fisika, peristiwa ini disebut dengan elektromagnet, yaitu magnet yang timbul di sekeliling kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan induksi magnet. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Karlina. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Karlina akan membahas sedikit kesimpulan berdasarkan alat peraga yang kami buat. Yang pertama, dalam membuat magnet sederhana itu, kita memerlukan sebuah alat penghantar yang disebut dengan kumparan. Nah, kumparan ini terbuat dari kawat tembaga yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga timbul gaya magnet pada paku. Tanpa adanya kawat penghantar, paku itu tidak dapat menarik klip kertas karena tidak terdapat gaya magnet pada paku, yaitu pemanasan, pendinginan, inokulasi, pemeraman atau inkubasi, dan refrigerasi. Yang kedua, semakin banyak kumparan yang dibuat guna penghantar magnet, maka gaya magnet yang dihasilkan atau timbul itu akan semakin besar. Yang ketiga, nah, selain berdasarkan banyaknya kumparan, besar gaya magnet yang dihasilkan itu bergantung juga pada kuat arus listrik yang dihantarkan. Dan yang keempat, magnet sederhana ini gaya magnetnya hanya bersifat sementara. Jadi ketika arus listrik diputus, maka gaya magnetnya itu akan terputus atau hilang. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.